Tentara Chechnya, wilayah otonomi dengan mayoritas penduduk Muslim di selatan Rusia, ikut diberangkatkan ke Ukraina. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, yang merupakan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin, mendesak warga Ukraina menggulingkan pemerintah mereka. Dalam sebuah video yang diunggah secara online, Kadyrov mengklaim bahwa pasukannya sejauh ini belum terkalahkan dan mengatakan pasukan Rusia dapat dengan mudah merebut kota-kota besar Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv. Tetapi tugas mereka adalah menghindari hilangnya nyawa. Sampai hari ini, pada menit ini, kami tidak memiliki satu korban pun atau terluka, tidak seorang pun yang menderita pilek, kata Kadyrov, Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022. Ia juga menyangkal apa yang dia katakan sebagai laporan palsu tentang korban dari sumber-sumber Ukraina. Presiden Putin mengambil keputusan yang tepat dan kami akan melaksanakan perintahnya dalam keadaan apapun, kata Kadyrov seperti dikutip Reuters. Kadyrov sering menggambarkan dirinya sebagai prajurit kaki Putin dan kata-katanya menggemakan kata-kata pemimpin Rusia yang pada hari Jumat mendesak warga Ukraina untuk bangkit melawan pemerintah mereka sendiri, yang katanya terdiri dari neo-Nazi. Pejabat Ukraina mengatakan bahwa deskripsi mereka tidak masuk akal. Kadyrov telah mengerahkan pasukannya ke luar negeri untuk mendukung operasi militer Kremlin sebelumnya, di Suriah dan Georgia. Kadyrov merilis videonya saat pasukan Rusia menggempur kota-kota Ukraina dengan artileri dan rudal jelajah pada Sabtu atau hari ketiga invasi. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan ibu kota Kyiv tetap berada di tangan Ukraina. Sebuah video pendek yang diterbitkan oleh saluran berita Rusia pada Jumat menunjukkan ribuan pejuang Chechnya berkumpul di alun-alun utama ibu kota wilayah itu, Grozny, untuk menunjukkan kesiapan bertempur di Ukraina. Moskow terlibat dalam dua perang berdarah dengan separatis di Chechnya, wilayah berpenduduk mayoritas Muslim di Rusia Selatan. Setelah pecahnya Uni Soviet pada 1991, tetapi sejak itu Moskow menggelontorkan banyak uang ke wilayah tersebut untuk membangunnya kembali dan memberi Kadyrov pemerintahan otonomi. Berikutnya, pasukan Chechnya buruh petinggi Ukraina Daily Mail, Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022, melaporkan, setiap tentara Chechnya telah diberi setumpuk kartu khusus dengan foto dan deskripsi pejabat Ukraina yang menjadi sasaran. Daftar tersebut adalah pejabat dan perwira keamanan yang dicurigai melakukan kejahatan oleh Komite Investigasi Rusia, tambah laporan itu. Itu terjadi ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa dia adalah target nomor 1 Rusia di Kiev. Sementara keluarganya adalah tujuan nomor 2 para pembunuh bayaran Vladimir Putin. Pasukan Chechnya diperkirakan berada di hutan Ukraina dan diduga telah diberi perintah untuk membunuh jika mereka yang ada dalam daftar orang yang dicari tidak dapat ditahan. Kata laporan itu, ada spekulasi bahwa mereka yang diidentifikasi oleh Moskow sebagai Nazi juga akan masuk dalam daftar buruan. Putin sebelumnya mengatakan bahwa tujuan utama dari invasi ke Ukraina adalah untuk denazify negara itu. TV pemerintah di Chechnya melaporkan bahwa Kadyrov, 45 tahun, telah mengunjungi pasukannya di Ukraina. Orang-orang Chechnya diyakini berasal dari Batalion Selatan dari Layanan Pengawal Federal, yang berbasis di Chechnya. Kadyrov pada hari Kamis bertemu dengan Viktor Zolotov, Direktur Layanan Pengawal Nasional Federal dan Panglima Pasukan Pengawal Nasional Rusia, sekutu dekat Putin lainnya. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, 44 tahun, mengatakan bahwa dia bertahan di Kyiv saat dia berpidato di televisi untuk menyemangati warganya agar tetap kuat.